Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajuayan Harpradipta ingin sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari PPKI dan latar belakangnya. Yang pertama, pengertian dari PPKI. PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI ini dibentuk untuk mempersiapkan segala urusan untuk demi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, latar belakangnya dibentuk PPKI ini apa sih? Jadi PPKI ini dibentuk karena dengan tujuan untuk melanjutkan tugas-tugas dari perkumpulan sebelumnya atau organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI. Jadi BPUPKI ini dibubarkan oleh Jepang karena dikira sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun nyatanya tidak. Selang dari beberapa hari dibentuklah PPKI. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada 7 Agustus 1945. Kemudian selang beberapa hari pada tanggal 12 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan PPKI ini mendapatkan izin dari Terauchi Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang ada di Saigon. Nama lain dari PPKI ini, nama Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Masuk ke materi selanjutnya yaitu tugas dan tujuan dari PPKI. Tujuan PPKI yang paling utama adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan PPKI melanjutkan tugas dari BPUPKI. PPKI bertujuan menggerakkan proklamasi kemerdekaan dan juga melakukan tata negara beserta membuat struktur kenegaraan. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI selanjutnya bertujuan mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat I.R. Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. PPKI juga membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Saigon, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Pada awalnya, PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota PPKI ini terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan, dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. Untuk susunan keanggotaan PPKI yaitu pertama ada I.R. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggotanya terdiri dari Supomo, KRT Rajiman Widyodiningrat, RP Suroso, Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Abdul Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Surya Hamijoyo, Pangeran Purboyo, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Muhammad Hasan, GSSJ Ratulangi, Andi Pangeran, A.A. Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Johannes Salatu Harari, dan Yap Juanbing. Namun selanjutnya tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang, yaitu ada Ahmad Subarjo sebagai penasihat, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantoro, R.A.A. Wirantokusumo, Kasma Singodimejo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Berikut ini sidang-sidang yang pernah dilakukan PPKI. Sidang pertama PPKI beberapa keputusan yaitu mengesahkan UUD 1945, menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional. Sidang kedua PPKI pada hari keesokannya 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan membentuk pemerintahan daerah, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian, membentuk 4 menteri negara, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan keputusan-keputusan seperti
menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Jadi kesimpulan materi kali ini adalah PPKI merupakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena mereka dianggap sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu PPKI ini diresmikan pada 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh oleh Jenderal Terauchi yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat. PPKI ini sendiri untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil konstitusi negara Indonesia dan juga dasar negara Indonesia dan juga menetapkan ketatanegaraan Indonesia. Dan pada saat itu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok di mana kaum muda mendesak untuk mempercepat kemerdekaan dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik, lalu terjadinya proses pembacaan teks proklamasi Indonesia, lalu pada saat itu sehingga mengumumkan Indonesia itu merdeka. Lalu terjadinya sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan sebuah hasil, yaitu yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia, lalu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Lalu yang ketiga membuat Komite Nasional. Lalu terjadinya sidang kedua PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 pada hari esoknya, yang dimana pada saat itu menghasilkan bahwa terjadinya banyak pembentukan partai atau kayak dewan, kabinet gitu-gitu. Lalu pada tanggal 22 Agustusnya pada saat itu adanya yang pertama menetapkan KNIP, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa PPKI itu merupakan sebuah organisasi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil oleh Muhammad Hatta yang beranggotakan 21 orang, namun bertambah 6 anggota tanpa sepengetahuan Jepang seperti Jenderal Sudirman atau yang lain, dan menghasilkan sebuah sidang yang memang sudah menetapkan konstitusi, lalu ketatanegaraan, lalu dasar negara. Dan jadi PPKI ini sangat membantu dalam mempersiapkan sebuah kemerdekaan Indonesia dan menyusun semua ketatanegaraan Indonesia.